potensi kehidupan dari proses kemosintesis itu di luar angkasa? Tentu ada. Mengubah benda mati menjadi benda hidup. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bebisik, belajar biologi asik bersama aku Anna Fitrian Zani dan aku Muhammad Fauza. Nah, di episode kali ini kita akan bahas apa sih, Ra? Oke, jadi kali ini kita akan membahas salah satu bagian dari bab metabolisme, yaitu contoh dari proses anabolisme. Nah, proses anabolisme sendiri apa sih, Nat? Oke, jadi proses anabolisme itu merupakan proses pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana yang dimana prosesnya itu membutuhkan energi loh, Ra. Nah, salah satu contoh prosesnya itu ada proses kemosintesis. Jelasin sedikit dulu gak sih apa itu proses kemosintesis? Boleh. Jadi kemosintesis sendiri berasal dari kata kemo yang artinya kimia dan sintesis yang artinya pembentukan. Jadi kemosintesis ini merupakan reaksi pembentukan senyawa organik kompleks dari senyawa sederhana yang sumbernya ini berasal dari energi kimia di alam. Tapi Ra, sebelum kita lanjut membahas materi kita kali ini, kita kedatangan tamu spesial loh. Wih, siapa tuh? Langsung aja gak sih kita kenalan sama mereka semua? Halo semuanya. Kenalan dulu nih. Siapa? Perkenalkan, kalau semua. Perkenalkan, nama gue Fadil. Hai, nama gue Keiza. Nama aku Natasha. Halo, nama aku Raina. Nah, gimana nih? Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah ya guys. Nah, tadi kan kita berdua sudah menjelaskan sedikit tentang kemosintesis itu kan ya, Ra? Ya betul. Nah, dari kalian sendiri kemosintesis itu apa sih? Jadi, kemosintesis adalah proses pembentukan suatu zat organik dengan memanfaatkan sumber yang berasal dari energi hasil reaksi kimia yang dilakukan oleh suatu organisme atau bakteri yang tidak berklorofil untuk menghasilkan karbohidrat seperti glukosa. Tidak seperti fotosintesis, kemosintesis ini dapat terjadi tanpa adanya sinar matahari loh. Oke, jadi berbeda dengan fotosintesis, kemosintesis ini tuh tidak memerlukan energi sinar matahari untuk menghasilkan makanannya. Ya, Nah, untuk fungsinya sendiri itu apa sih? Nah, kemosintesis juga memiliki fungsi untuk beberapa organisme yang baru tanpa harus menggunakan energi sinar matahari atau juga mengandalkan organisme lain untuk menghasilkan makanan. Selain itu juga, kemosintesis juga memiliki fungsi untuk memungkinkan suatu organisme membentuk lebih banyak sel dengan cara mengubah molekul anorganik menjadi molekul organik, seperti mengubah benda mati menjadi benda hidup. Oke, tadi kan disebutkan bahwa fungsi dari kemosintesis ini tuh memungkinkan suatu organisme membentuk lebih banyak sel ya, dengan cara mengubah molekul anorganik menjadi molekul organik ya. Atau pada prosesnya itu seperti mengubah benda mati menjadi benda hidup. Nah, itu tuh bagaimana sih prosesnya? Nah, jadi dalam prosesnya, kemosintesis membutuhkan energi yang didapatkan melalui konversi biologis satu molekul karbon atau lebih senyawa nitrogen yang sumber makanan menjadi senyawa organik dengan menggunakan oksidasi senyawa anorganik yang disertai dari lingkungan. Contohnya yaitu ada gas hidrogen, sulfur, besi, amonia, dan juga nitrit hidrogen sulfida. Kemosintesis umumnya terjadi pada mikroorganisme dan organisme autotrof. Tepatnya kemoautotrof yang mampu menghasilkan senyawa organik. Contohnya, kalian dapat menemukan kemosintesis dalam pembentukan sulfat oleh bakteri sulfur atau Thiobacillus dan Bagiatoa. Pembentukan nitrat oleh bakteri nitrat dan bakteri nitrit atau Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter. Nah, oke, jadi kemosintesis ini umumnya terjadi pada mikroorganisme atau organisme autotrof, atau lebih tepatnya kemoautotrof seperti bakteri tadi ya. Nah, iya. Oke. Tadi kan dijelaskan bagaimana prosesnya. Nah, boleh dikasih tahu gak sih contoh reaksi kemosintesis itu ada apa? Salah satu yang paling terkenal adalah nitrifikasi, yaitu proses pembentukan senyawa. Nitrat dari senyawa amonium. Nitrifikasi adalah biasanya dapat terjadi di dalam tanah, air tawar, atau air laut. Contohnya nitrifikasi pada tumbuhan yang tentu terjadi di dalam tanah. nah, berawal dari zat organik yang ada pada pupuk kotoran hewan atau sisa tanaman, umumnya akan mengalami pembusukan atau dekomposisi yang berlangsung secara aerob dan menghasilkan senyawa organik yang mengandung nitrogen, yaitu amonium. Dengan adanya amonium yang terdapat dalam tanah, kemudian akan dioksidasi menjadi senyawa nitrit oleh bakteri nitritasi.
Oke, nih terakhir nih ada pertanyaan paling menarik loh, Kak. Tuh. Tadi kan disebutin bahwa bakteri itu bisa hidup di lingkungan ekstrim ya. Nah, sedangkan di luar angkasa juga memiliki lingkungan yang ekstrim. Ya. Nah, menurut kalian ada nggak sih potensi kehidupan dari proses kemosintesis itu di luar angkasa? Tentu ada. Kemosintesis sendiri memiliki potensi yang besar, sangat besar bisa dibilang di luar angkasa. Contohnya pada bulan planet Jupiter yang bernama Eropa, di mana di dalam planet tersebut itu ada yang namanya laut di bawah lapisan es gitu. Jadi tanpa cahaya matahari juga kemosintesis bisa menjadi Jadi cara. bisa menjadi cara bagi kemosintesis dan juga organisme-organisme lainnya untuk bertahan hidup. Gitu. Oke, jadi kemosintesis ini umumnya terjadi pada mikroorganisme ya? Betul. Nah, buat kalian semua gimana nih? Udah dicatat belum poin-poin penting pada materi hari ini yang udah kita semua sampaikan? Ya, jangan lupa dicatat ya, karena di video selanjutnya kita akan ngasih tahu informasi tentang kuis berhadiah seputar bab yang kali ini kita bahas. Mungkin Betul. untuk more information-nya, kalian bisa cek di IG kita, yaitu @bebisik_. Nah guys, itu tadi informasi yang sudah kami sampaikan. Terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan informasi yang sangat penting dan jelas pada episode kali ini. Ya, semoga apa yang kita sampaikan di materi kemosintesis ini tuh dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Segitu dulu dari kami. Tunggu episode selanjutnya ya di podcast Berbisik Belajar Biologi.